Mas Desman, eee, Mas Desman berkecimpung di dunia ini bisa dibilang udah sekitar 4 tahun terakhir ya. Iya. Gimana Mas Desman melihat, sport fotografi saat ini? Melihat, teman-teman sport enthusiast juga saat ini, dari pandangan Mas Desman, gimana sih terus, apa namanya, ke depannya harusnya apakah harus ada perbaikan, mungkin lebih baik Mhm, laginya dalam bidang apa mhm. gitu? Saya lihat sih sekarang udah lumayan, apa ya, kemajuannya itu udah bagus ya. Mhm, Eee, Teman-teman fotografer juga sudah lebih, eee, aware terhadap gear yang harus dia pakai atau dia persiapkan ketika dia harus motret, eee sebuah lomba lari atau baik dia sebagai official maupun non official, dan begitu juga misalnya dia jualan foto di Dalkot dalam mhm. kota Jakarta gitu loh. Sudah lebih bagus lah, lebih bagus dibanding tahun sebelum pandemi. Mmm. Eh, Fotonya kameranya, lensanya itu sudah standar spot fotografi. Emang standarnya punya kamera kayak gimana sih, Mas? Punya lensa seperti apa? Eh Iya, ada kelasnya kan. Oke. Memang katanya sih kamera itu tidak bisa dibedakan mana kamera profesional, mana kamera profesional. Semua Mmm, kamera itu sama. Tapi kan ada harga ada rupa kan sebenarnya. oke. Jadi semakin semakin tinggi harga kamera lu berarti eh ya semakin bagus. Mmm. Tapi kalau saya lihat gini, ketika fotomu layak untuk memotret olahraga, itu semua kamera bisa untuk apapun. Oh, kenapa? Ya kan ada kamera, dia bagus buat studio Oke. dengan bantuan pencahayaan, tapi belum tentu dia bisa untuk foto olahraga. Dari kecepatan autofokusnya Mhm. segala macam, terus kemudian eh, frame per secondnya gitu-gitu loh. Nah, Oke. saya melihat bahwasanya eh, perkembangan teman-teman fotografer itu sangat bagus. Gitu loh. Makanya sekarang kita butuh tim 20 fotografer di sebuah acara lari, gampang nyarinya. Dari teman-teman Dalkot Loopgraphers? Iya, secara spesifikasi alat dan skill. Kalau Oke. dulu kita nyari 15 orang, 10 orang aja susahnya bukan main. Mmm. Ada yang skillnya bagus tapi alatnya terbatas, ada teman-teman yang skillnya bagus, gearnya bagus tapi pelit shutter. Intinya segini, di dalam lomba lari ketika kamu motret lari jangan pelit shutter. Gitu loh. Oke. Nah, perkembangannya itu sangat ini. Makanya kemudian itu salah satu juga motivasi saya waktu itu kenapa saya harus mempertahankan, saya harus melakukan sesuatu, saya harus berkorban untuk dalkolografer ini. Karena lewat dalkolografer ini saya bisa menggalang kekuatan. Mmm, Ya itu tadi, ketika kita udah bersatu kan gampang kan kita iya. mengenali orang. Oh, skill si ini gampang nih. Eh, Enak diajak kompromi, enak diajak kerjasama. Tapi kalau kita bukan dalam satu sebuah perkumpulan, itu susah gitu loh. Nah, karena Iya. kita sekarang ada 35 orang misalnya, Mhm. ya gampang aja tinggal, oh si ini kayaknya bisa nih. Gearnya udah oke kok. Nah, kalau dulu kan susah kita nyari orang. Apalagi kalau kita nggak mengenal dia secara personal, kita nggak mengenal dia secara eh, skillnya seperti apa gitu loh. Karena eh, ada juga teman-teman itu yang kalau fotonya udah lebih dari 3.000 males dia. Apa namanya, semangatnya itu menurun. Ada juga yang mau fotonya 10.000 kayak 12.000 frame kayak Mhm. setiap ikut dalam tim lomba lari ya fine fine aja gitu loh. Oke. Tapi itu memang kita baru bisa bedakan itu ketika kita udah jadi satu tim. Tapi memang secara keseluruhan sekarang itu ketika kita butuh fotografer dalam jumlah yang banyak yang bisa foto lari, gampang nyarinya. Tinggal kamu hire orang yang tepat atau tidak, gitu. Mmm. Oke. Jadi Gitu.
susah seneng bareng, udah Ya. saling paham Oh, ya. saling paham, ya benar, benar. Terus Mas Desmond juga udah bisa Hmm, ngelihat hmm, mungkin dia oke dia jagonya di finish, dia ya, jago di ya. mana gitu ya. Nah, bagusnya sekarang banyak teman-teman itu yang punya motivasi, saya harus meningkatkan skill dan gear saya supaya saya dapat kesempatan untuk memotret. Wah, Itu memang semangat yang ini ya. iya. Walaupun pada faktanya tidak semuanya juga kita berdayakan, Mm-mm. tapi setidaknya ketika dia udah punya motivasi itu, ya artinya kalau misalnya dia terima orderan pun lewat langsung ke dia dia udah siap secara gear dan skill gitu loh. Oke. Gitu. Memang saya lihat banyak teman-teman yang dia punya semangat, oh saya harus punya kamera spesifikasi ini nih supaya nanti kalau ada tawaran kerjaan gue bisa salah satu opsi yang dipilih gitu Oke. loh. Ya 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 benar Gitu. benar benar. Eh kalau Mas Desmond ngelihat Hmm. apakah kita ngomongin cuan ya Mas ya. Hmm. Apakah di bidang yang Mas Desmond jalani ini, apalagi Mas Desmond sekarang benar-benar memutuskan untuk oke saya mau berhenti bekerja, saya mau jadi freelance Hmm. photographer. Eh which is sebenarnya kalau misalnya mungkin teman-teman Halo Foto di sini berpikir Hmm. freelance apa namanya jobnya kan nggak datang terus nih. Hmm. Nah, apakah dengan apa yang Mas Desmond jalani sekarang ini Hmm. bisa menghidupi Mas Desmond mungkin 5 tahun ke depan, 10 Ya. tahun ke depan. Ini Hmm. juga mungkin untuk teman-teman yang mulai berpikir pengen juga nih jadi kayak Mas Desmond, pengen Hmm. juga apa namanya jadi freelance photographer Hmm. dalam bidang apapun itu ya Mas, nggak Hmm. harus dalam sport gitu. Mungkin Hmm. mereka mau dalam bidang fashion, Hmm. mungkin dalam bidang beauty atau food photography. Hmm. Itu kan kita punya banyak Hmm. genre ya kita Hmm. bisa bilang. Hmm. Apakah sebenarnya lahan ini itu lahan yang subur Saat ini iya, saat ini? tapi kemudian 5 tahun ke depan nggak tahu gitu nggak bisa di karena kan apa namanya zaman itu kan cepat kali berubah ya, apalagi teknologi segala macam. Tapi saya meyakini bahwasanya cukup menjanjikan, dan kemudian saya selalu berpikir gini, ini bisa jadi pintu untuk membuka pintu-pintu lain. Oke. Dari teman-teman sport entusias ini kan dia butuh jasa fotografi bukan cuman buat foto dia lari. Dia butuh foto, Mas, saya butuh foto keluarga. Oke. Saya punya bisnis, produk saya pengen difoto. Bisa ke kita. Gitu. Dia memang seorang fotografer, fotografer itu pada umumnya dia bukan hanya ahli di satu bidang atau satu genre saja, gitu loh. Pasti ada genre lain yang dia bisa, gitu loh. Nah, memang saat ini saya dikenal yang di dunia lari, tapi di bidang lain juga bisa saya ambil, gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya Mas Desmond itu menganggap diri Mas Desmond sendiri saat ini, apakah seorang fotografer profesional atau lebih suka udahlah saya memang ya pokoknya saya fotografer gitu. Itu harus diukur oleh pihak lain sih. Nggak bisa sendiri ya Mas? Nggak bisa sendiri. Tapi selama bisa sih dilakukan lah. Itu aja. Dan saya pribadi juga dan hampir semua fotografer juga melakukan yang sama sih, di mana belajar itu tidak bisa sehari 2 hari. Karena fotografi itu kan terus berkembang, ada teknik baru segala macam. Ya harus tetap memperbarui karena kan banyak hal-hal lain yang saya juga belum tahu gitu loh. Makanya ada upaya, yaitu tadi masih kekurangan alat, beli alat yang memang dibutuhkan. Ada sesuatu hal yang baru yang menurut prediksi demand-nya lebih condong ke sini. Contoh,
foto keluarga lagi condong, lagi bagus-bagusnya sekarang. Mm-mm. Ya mungkin saya sebagai fotografer juga mulai mempelajari hal itu, belajar tentang posenya, gitu loh. Belajar itu memang tidak boleh berhenti, harus terus diperbarui. Oke. Cita-cita Mas Desman menjalani dunia Ya. fotografi saat ini, cita-citanya sebenarnya pengen kayak gimana sih Mas? Apa pengen seumur hidup nih pengen jadi fotografer aja lah, udah nggak pengen jadi yang lain? Tentunya kan masing-masing orang ada yang kalau saya ada sesuatu keinginan sih, pengen membuat satu institusi bisnis yang memberikan layanan di bidang konten gitu. Entah itu video atau foto gitu. Oke. Pengennya begitu. Gitu. Tapi yang dijalani sekarang jalannya aja dulu lah. Nanti akan ada jalan yang terbuka, mungkin dari teman-teman sport entusias kasih jalan. Kita mereka butuh apa ya, kita selagi bisa, terutama di bidang fotografi ya kita akan melayani itu. Gitu. Ya, oke. Kalau Mas Desman sendiri, kalau Mas Cahyo kemarin aku nanya, kadang masih suka ngesot ya. Kalau Mas Desman sendiri, kapan terakhir ngesot nih? Saya masih ngesot, tapi ketika seminggu ke depan ada pekerjaan yang butuh effort, saya pasti akan mengurangi aktivitas. Gitu loh. Kalau misalnya saya motret di race di lomba lari itu kan foto bisa 5.000 sampai 8.000. Nah, karena kebiasaan kita ada post pro-nya untuk mengolah foto 5.000 sampai 8.000 itu butuh waktu setidaknya 3 kali 24 jam atau 3 hari lah. Makanya kan kita udah capek motret, terus dilanjutkan lagi ngedit 3 hari atau 2 hari, ya capek badan. Gitu loh. Makanya sekarang saya mengurangi motret, aktivitas motret di jalanan. Gitu loh. Karena untuk memotret sebuah event itu tanggung jawabnya kan besar. Ya. Tapi kalau ketika kita non official atau kita motret di jalanan, ibaratnya kalaupun fotonya misalnya memory card-nya rusak atau filenya hilang atau kameranya error, kan nggak ada beban. Ya paling lu nggak dapat duit aja gitu loh. Iya benar. Nah kalau ini kan lu udah di DP orang, terus kamera lu rusak, file lu hilang, file lu rusak, ya terus momennya gimana? Lewat. Ya, gitu. betul. Nah itu makanya kemudian setiap kali ada pekerjaan yang butuh effort, saya membatasi aktivitas. Itu menurut saya itu bagian dari profesionalitas dan nggak mau maruk juga gitu loh. Ya bisa aja terima kerjaan hari Sabtu, minggu pagi jam 1 jam 1 pagi harus bangun, motret sampai siang, terus terima orderan yang jam 3 sore. Aduh. Ada nggak orang begitu? Ada. Gitu loh. Tapi saya lihat bahwasanya udahlah, ada bagiannya masing-masing. Gitu. Bagian saya ini ya saya ambil ini aja. Tapi sebenarnya sejauh ini sih untuk permintaan foto di bidang di dunia lari sih udah cukup menutupi yang target saya ya, target bulanan saya. Bahwasanya kadang-kadang lebih dikit, ada lebih dikit beli alat, beli lampu segala macam. Nah, itu kita jalani dulu. Memang ada orderan lain kayak misalnya foto liputan event, foto liputan seminar gitu. Bisa juga saya terima itu. Gitu jadi. Tapi memang untuk di dunia lari sekarang hampir tiap minggu sih. Jadi sebenarnya lebih banyak sekarang by event ya Mas ya, per event. Tiap minggu berarti seminggu bisa dibilang pasti ada minimal 4 job. Enggak, 1 aja udah cukup lah. Artinya dalam sebulan udah 4 kali. Lebih bagus lagi kalau dalam seminggu itu 3 kali.
Oke oke. Enggak gini loh, karena foto saya itu saya edit sendiri. Oh, Mas nggak punya Saya editor? enggak punya. Saya itu nggak bisa ngasih foto itu tanpa edit ke klien. Saya Oh, pasti edit dulu bahwasanya ketika kamu buru-buru, tapi saya bisanya nggak bisa buru-buru. oke. Nah, dua pilihannya tuh. Kamu terima itu, kamu mau tetap hire saya dengan proses kerjanya yang seperti ini, atau kamu Mhm, cari fotografer lain oke. gitu. Tapi kalau kamu memaksa, enggak mas, saya tetap order kamu, tapi fotonya kirim saya kelondongan tanpa edit, ya ayo itu resikonya. Oke. Tapi saya selalu menyarankan ketika eh, kamu order saya, Mhm, fotonya saya akan kirim bertahap. Saya bikin linknya di Google Photos atau Google Drive, mhm. nanti fotonya akan kirim bertahap di situ. Kamu bisa cek anytime dan perkembangannya di situ sudah ada. Gitu loh. Oke. Jadi saya setiap kali misalnya ekspor 100 foto Mhm, dari Lightroom, ya ketika itu udah diekspor, masukin di Google Drive-nya. Yang mana biasanya 4 jam setelah event mhm. kita akan kirim highlight 20 sampai 50 frame. Oke. Nah, itu yang kemudian kita kasih ke klien linknya. Mhm. Nah, kan semuanya kan sekarang kan by Soft soft copy, copy ya. semua lah gitu loh, Mhm, pakai Google Drive, Google Photos mhm. segala macam. Nah, itu yang kemudian saya update di situ. Saya Mmm, edit kemudian seterusnya ya sampai selesai saya masukin di situ. Tinggal oke. nanti saya kabarin 1 kali 24 jam kemudian setelah event selesai udah selesai fotonya. Oh, oke. Berarti ngedit seharian itu ya, Mas, ya? Heeh. Memang harus ada ini sih, kita harus punya standar masing-masing. Kalau Mhm, saya standarnya seperti ini, kalau dia mau ya oke gitu loh. oke. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Artinya kan dia bukan orang yang tepat untuk menjadi klien saya gitu loh. Iya. Jadi tapi selama ini sih fine-fine aja ya. Mereka ngasih kerjaan, Iya. motret di event, Mhm. saya bilang skemanya nanti seperti ini ya. Ya udah oke. Ada repeat order nggak? Ada. Wah, luar biasa Gitu luar sih. biasa. Sekarang coba Mas, ada nggak sih Mas pesan-pesan buat teman-teman, mungkin, teman-teman yang baru mau belajar fotografi Hmm. gitu. Gimana sih Mas sebenarnya tips-tipsnya untuk ngejalanin bidang ini, yang dulu bahkan Mas sendiri juga bilang, "Gak ada duitnya." Hmm. Ternyata kok sekarang bawa duit banyak. Hmm, paling penting itu sih gini, ketika kamu memulai menggeluti sesuatu, kamu harus mendalaminya, gitu loh. Oke. Misalnya kamu motret di dunia lari, ya kamu harus memahami dunia lari. Mhm. Selain kamu lebih bagusnya lagi ketika kamu memotret pelari, jadilah pelari. Ikutlah lomba lari. Supaya apa? Dari situ kamu tahu ternyata eh, lifestyle-nya pelari itu seperti ini. Oke. Seperti apa sih foto-foto yang kamu inginkan ketika kamu ikut lomba lari? Nah, itu yang kemudian nanti kamu implementasikan terhadap karya kamu ketika kamu menjadi seorang fotografer di dunia lari. Gitulah. Oke. Eh, contoh, umumnya pelari itu nggak mau, dia pengennya fotonya yang kelihatan frontal atau dari samping. Dia Mhm. pengen kelihatannya satu badan. Atau mungkin dia pengen kelihatannya setengah badan. Gitu loh. Karena kayak di pelari kece misalnya, dulu kalau saya pasang foto pelari yang kelihatan satu badan, likes-nya sedikit. Oh. Dan itu harus dipelajari. Berdasarkan pengalaman ya. Iya. Karena nggak ada bukunya gitu loh. Nggak ada aturan yang poin-poin harus begini, harus begini. Mhm. Kamu harus menjalankan itu. Dan memang eh, itu tadi kamu harus masuk di dalam dunia itu. Kalau Oke. saya kan dulu memang suka kadang-kadang ikut lomba lari, jadinya saya tahu Oh. kan. Terus beberapa tahun saya meliput tentang lari gitu loh. Mhm. Nah, kemudian untuk teman-teman sekarang yang sedang bergelut atau memang suka sering memotret, Mhm.
event lari atau lomba lari sebagai non official harus memahami bahwasanya kamu memotret itu bukan cuma satu orang. Apa yang dilakukan satu orang, kesalahan yang dilakukan satu orang itu akan berdampak ke yang lainnya. Misalnya masuk di area yang bukan domain kita, kamu ditegur, ribut di situ. Nah, itu akan membuat kesan bahwasanya fotografer ini tidak tahu aturan. Itu yang hal-hal seperti itu. Kemudian dalam dunia fotografi di lari ini, kamu tidak cuman butuh skill, tapi juga gear. Kameramu harus cukup memadai untuk memotret event lari, misalnya dengan peserta 10.000, 12.000 orang. Carilah yang tertinggi, misalnya di Indonesia itu yang tertinggi mungkin 15.000 peserta. Artinya kamu harus memprediksi bahwasanya kamera kamu bisa memotret sampai 5.000 orang atau 15.000 orang. Gitu loh. Nah, kadang-kadang teman-teman tidak menyiapkan dirinya dengan itu. Soal skill mereka oke. Teman-teman sekarang skill, stylenya sudah cukup oke. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman-teman itu yang masih terbatas dari gear. Contoh lensanya masih fix. Tapi kita berharap dia ditempatkan untuk liputan, misalnya liputan VIP. Itu kan terbatas lensanya. Betul. Untuk lensa fix, misalnya lensa fix 50, 85, 35. Kan susah untuk memotret kalau ada VIP di acara lari kan. Betul. Gitu. Makanya itu tadi harus melengkapi diri. Bahkan sekarang pemahaman penggunaan flash, baik itu on zoom maupun bukan. Karena gini, lomba lari di Indonesia itu biasanya dimulainya subuh. Karena untuk menghindari matahari siang. Itu loh, kayak misalnya lomba lari maraton. Maraton itu rata-rata kalau di Indonesia dimulainya 4:30. 4:30 pagi. Entah itu di Bali atau di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, itu dimulainya 4:30. Karena cut off time-nya itu 7 jam. 7 jam supaya apa? Dimulainya itu lebih pagi supaya tidak terlalu siang. Tidak terlalu terik juga matahari. Tidak terlalu terik dan aktivitas masyarakat tidak terlalu ramai. Karena ini akan sangat mempengaruhi manajemen risk segala macam. Nah, kendalanya ketika kita memotret peserta yang subuh ini. Kan nggak ada penerangan. Makanya itu tadi harus memahami juga penggunaan itu. Bukan hanya memahami penggunaan, tapi sebaiknya punya flash. Ini pengalaman nih. Baru-baru ini saya dipercaya menjadi salah satu tim dalam sebuah lomba lari. Itu larinya mulai subuh jam 5. Kita minta gearnya. Ada yang nggak punya flash. Waduh. Ada yang nggak punya flash, gearnya lensanya cuma satu yang cukup terbatas gitu loh. Ya kan kita bingung untuk menempatkannya seperti apa. Memang seorang fotografer itu sebenarnya dia harus punya inisiatif dan aktif. Kamu ketika menerima tawaran pekerjaan, ya, mau itu dibayar sama sekali, mau itu dibayar murah atau dibayar mahal, kamu harus ada inisiatif. Kamu cari tahu, kira-kira kamu butuh lensa apa? Ya kamu inisiatif, entah pinjam ke, entah beli ke, entah segala macam. Yang penting ketika kita ketemu yang meng-hire kita, oke mas, saya bisa di sini, dimanapun saya bisa, karena saya punya lensanya, saya punya flashnya, saya punya kameranya. Nah, memang sekarang itu motret acara lari kalau bisa kameranya 2. Kalau error 1 masih ada 1. Langsung ganti. Kalau enggak, terutama yang official tadi ya, udah selesai. Sempat mas kejadian? Pernah. Panik?
pernah panik. Untungnya ada kamera satu lagi. Oke. Tapi itu memang benar-benar error kameranya. Oke. Benar-benar error. Jadi memang kita harus ya nggak cuman ya ketika kita pengen foto ya nggak cuman asal foto ya Mas ya. Iya. Lengkapi diri lah ya. Tapi orang-orang yang teman-teman fotografer yang pelit starter, fotografi di dunia lari itu nggak cocok buat kalian. Oke. Thank you banget Mas Desman Iya. buat sharing-sharingnya hari Iya. ini. Seru banget teman-teman, kita ngebahas mulai dari fotografi lari, tentang Dalcott Loop juga kita sempet kepo-kepo lagi. Terus sampai pesan-pesan dari Mas Desman juga disampaikan. Jangan lupa teman-teman, kalau memang pengen ikut foto barengan sama Mas Desman dan teman-teman, ingat ya, harus tahu etikanya gimana. Jangan sampai karena kamu sembarangan fotonya, nama baik dari teman-teman yang lain juga jadi rusak gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih banget Mas Desman sudah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, siapa tahu di episode-episode berikutnya. Thank you Mas Desman. Bye Sobat Halo Foto.